Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 9, saya Mawadatul Sukma sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menggambarkan dan menjelaskan teknik pembuatan daftar pustaka. Sebelum memasuki inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu daftar pustaka. Jadi teman-teman, daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisikan berbagai sumber bacaan untuk dijadikan dasar informasi dalam mengerjakan tugas. Daftar pustaka adalah bagian terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, teknik pembuatan daftar pustaka harus dikuasai oleh seorang penulis. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Mona Inayati. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis sumber. Daftar pustaka sendiri terdiri dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel. Dan dari artikel ini misalkan dari koran atau majalah. Dan dapat bersumber dari skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan website. Setiap jenis sumber memiliki cara penulisan yang berbeda-beda. Dan penulisan daftar pustaka ini harus berurutan dari abjad A sampai Z, dimulai dari nama penulisnya. Baik, selanjutnya ada cara penulisan. Penulisan daftar pustaka harus menggunakan aturan yang benar, seperti menggunakan gaya penulisan Apastyle atau MLA, dan dapat juga menggunakan Mendeley supaya lebih mudah. Penulisan harus berurutan sesuai abjad dan memuat informasi lengkap tentang sumber yang digunakan. Nah, bagaimana sih cara membuat daftar pustaka di Mendeley itu? Sangat mudah. Yang pertama tuh buatlah satu halaman khusus untuk daftar pustaka, kemudian klik referensi dan klik bibliografi, lalu tunggulah sampai daftar pustaka muncul secara otomatis. Lalu bagaimana aturan penulisan daftar pustaka format Apastyle? Yang pertama-tama tuh nama akhir pengarang dilanjutkan dengan nama awal, lalu tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume, edisi jika ada, dan halaman. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Ilham Hidayat. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, di sini saya ingin memaparkan materi yaitu tentang contoh penulisan. Nah, setiap jenis sumber memiliki contoh penulisan yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh yaitu penulisan buku. Nah, penulisan buku ini yang pertama sekali harus mencantumkan nama, dan yang kedua ada pengarang, yang ketiga ada judul buku, yang keempat ada penerbit dan tahun terbit. Nah, sedangkan penulisan jurnal itu harus mencantumkan nama pengarang, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor, dan halaman. Nah, mungkin itulah berikut contoh penulisan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Baihaqi. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesalahan umum. Jadi di suatu daftar pustaka pasti ada tentang kesalahan umum. Jadi beberapa kesalahan umum dalam penulisan daftar pustaka adalah tidak mengurutkan sumber sesuai abjad, yang mana abjadnya tidak mengikuti sumber sesuai abjad pada penulisan daftar pustaka tersebut. Yang kedua, tidak mencantumkan informasi yang lengkap, yang mana informasinya masih kurang atau tidak lengkap, atau mencampurkan gaya penulisan. Maka itu dikatakan kesalahan yang fatal dan sering di pengguna penulisan daftar pustaka banyak yang memiliki kesalahan seperti ini. Kesalahan-kesalahan ini harus dihindari agar daftar pustaka dapat dibaca dengan mudah dan kuat. Terima kasih. Saya alihkan kepada moderator. Baik, setelah pemaparan materi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa teknik pembuatan daftar pustaka adalah hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka harus sesuai abjad dan memuat informasi yang lengkap. Penulisan harus menggunakan aturan yang seperti gaya penulisan Apastyle atau Mendeley. Hindari kesalahan umum agar daftar pustaka dapat dibaca dengan mudah dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.